terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kebaikan, cinta, dan rahmat Tuhan terus baru dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sampai pada akhir minggu di bulan yang ke-6 di tahun penuaian, tahun 2025. Kami bersyukur atas berkat pemeliharaan penyertaan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami dari hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Karena Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Tiba waktunya kami membuka hati kami Tuhan. Buka telinga kami untuk kami mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami, memberkati, memulihkan dan melepaskan dan memberkati setiap kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Agar kami memiliki telinga seorang murid, hati seorang hamba, duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami sebab kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap dengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dan sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya kita semua kalau di gereja, kalau ditanya apa kabarnya, pasti kita bilang luar biasa. Puji Tuhan, Yesus baik begitu. Walaupun mungkin kita banyak pergumulan, ya. Siapa yang nggak ada pergumulan di tempat ini? Semua pasti kita punya pergumulan, punya tantangan, ya. Karena apa? Bilang kiri kanan, karena lo masih hidup. Bilang dia kan begitu, ya. Justru karena kita masih hidup, kita punya banyak tantangan, ya. Kita punya banyak persoalan, punya banyak masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita udah nggak mau punya masalah, gampang. Masuk dalam kotak, 1 kali 2 selesai sudah. Sudah tidak lagi kita mikirin itu tagihan-tagihan, sudah tidak lagi kita pikirin itu angsuran rumah, angsuran mobil atau angsuran apapun itulah. Begitu, ya. Puji Tuhan, hari ini saya ada kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Ini gereja sudah baru nih ya, sudah luar biasa diberkati. Saya percaya kalau gerejanya diberkati, jemaatnya pun diberkati luar biasa. Haleluya, itu tandanya begitu. Kalau gerejanya diberkati, pasti jemaatnya diberkati luar biasa. Haleluya, ya. Di situ ya. Oke. Bukan ini kayaknya ya. Saya kemarin sudah kirim khotbah saya, salah itu Kak? Salah masuk. Saya sudah kirim ke Pak siapa? Pak Sugi. Iya, nggak apa-apa. Ya tahun 2025, tahun penuaian, di situ ada Juni 2025, ada nggak? Juni 2025, mungkin salah masukin aja. Nggak apa-apa, ya. Yang penting kita datang ke tempat ini kan, pertama muji Tuhan, karena kita percaya sepanjang minggu berjalan, apapun masalah yang sudah kita hadapi, kita menyatakan kita datang hari Minggu beribadah memuji Tuhan, kita nyatakan bahwa yes, saya lewatin masalah saya sepanjang minggu ini. Dan saya sudah menang, katakan yes. Memang seperti itu kehidupan kita. Minggu demi minggu kita lalui. Hari Minggu kita beribadah, yes, ini dia. Puji Tuhan begitu ya, kita hari Minggu beribadah, kita dengar firman Tuhan, diberikan kekuatan, ya, diberikan nasihat oleh kebenaran firman Tuhan, menguatkan kita perjalanan sepanjang minggu. Lalu hari Senin, mulai lagi kita ingat, aduh ada cicilan yang belum dibayar. Lalu hari Selasa, ini anak sekolah, begitu kan. Hari Rabu, ini istri udah banyak banget permintaannya kan begitu. Ini hari Kamis, hari banyak sekali yang kita alami. Tetapi jangan lupa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ya sebab kita punya pengharapan di dalam Tuhan itu sehingga apapun masalah kita percaya kita punya Allah yang dahsyat dan perkasa. Ya, tahun 2025 tahun penuaian, the year of harvest, di mana kita melihat ayat firman Tuhan yang berkata, kelihatan ya? Kelihatan ya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan,
mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga kau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Tahun 2025 tahun penuaian diingatkan kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan perintah Tuhan dan melakukan dan beribadah dengan Dia sungguh-sungguh, maka sebagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel, Dia akan melimpahkan, mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Artinya segala kelimpahan itu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Maka kita melihat dari ayat yang Yohanes 4 ayat ke-35 berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Kata Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tahun 2025, kita ingat, kita tahu bahwa sepanjang dari Januari sampai pada November nanti, karena Desember nanti Natal, kita temanya lain lagi, adalah tahun penuaian. Kita diingatkan semua sebelum tahun masuk tahun penuaian, kita ada di tahun apa? Apa? Tahun 2024 itu apa? Bangkit dan jadi teranglah. Karena kita sudah bangkit jadi teranglah, maka di 2025 kita harus menuai, kan begitu kan? Ya, makanya kalau tahun penuaian itu harus kita ingat adalah, yang pertama adalah kita ingat bahwa penuaian itu terjadinya sekarang. Bilang kiri kanan, penuaian terjadinya sekarang, begitu. Sekarang waktunya, bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan, tapi sekarang. Dan ketika kita bicara tentang penuaian yang dilakukan sekarang, maka kita akan ingat begitu. Ini gembala pembina kita terus mengingatkan kepada kita. Kita nggak bisa bicara, di Papua masih banyak yang belum dituai, di Maluku sana, di mana di Afrika sana, enggak. Kita bicara mulai dengan satu orang. Satu orang itu mungkin orang tua kita, mungkin suami kita, mungkin istri, mungkin anak, mungkin tetangga kita, mungkin keponakan, mungkin paman, sepupu, semua. Ada banyak orang di sekeliling kita yang belum mengenal Yesus. Mari kita nggak usah berpikir yang jauh, kita lihat yang ada di sekeliling kita. Kita mulai dengan satu orang. Katakan, mulai dengan satu. Ya, makanya dikatakan start with one. Dan bicara tentang tahun penuaian, yang harus kita lakukan adalah declare and display Christ. Bicara tentang display and declare Christ. Harus nyata dalam kehidupan kita. Setiap orang harus ada melihat Kristus dalam kehidupan kita. Sebab Kristus adalah kasih, maka kasih itu harus mengalir dalam kehidupan kita. Jadi dari wajah kita sendiri, orang kalau ketemu dengan kita harus kelihatan, wah ini orang penuh dengan kasih. Harus terjadi seperti itu. Coba lihat kiri kanan. Mukanya penuh dengan kasih atau penuh dengan kebencian? Nah ini dia. Bahaya ini kan begitu. Orang harus melihat kita itu harus terlihat wajahnya itu penuh dengan kasih. Kan begitu. Dan untuk kita bisa menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, kita nggak bisa kerja sendiri. Di tempat ini saya melihat di Bumi Anggrek ini banyak. Sebelah sana ada HKBP, ada HKBP, ada banyak gereja di tempat ini. Dan saya percaya, saya pernah dengar di tempat ini ada kesatuan hamba Tuhan ya. Yang mereka berkolaborasi, itu katakan adalah collaboration. Untuk menuntaskan amanat agung terus ada kolaborasi. Kita nggak bisa bilang, oh gue GBI aja dengan teman-teman GBI. Enggak, kita bisa harus berkolaborasi dengan teman-teman kita semua. Kita tidak pandang dari gereja mana, kan begitu kan? Ya, ada pujiannya kan begitu kan ya? Ku tak pandang dari gereja mana gitu ya, begitu ya. Nah, kolaborasi. Nah, di bulan saya di gereja Tuhan di Cibubur, Tuhan mempercayakan saya untuk membalakan jemaat Tuhan yang ada di Cibubur. Ya, setiap bulan dari tahun penuaian itu kita terjemahkan di bulanan itu ada tema bulanan begitu. Tema bulan Mei itu waktu itu saya adalah kebersamaan dalam penuaian. Ya, bicara tentang kebersamaan dalam penuaian. Di bulan Juni ini kita bicara tentang 2025 tentang penuai yang bertindak begitu. Ini berapa menit khotbahnya? 45 menit ya. Tentang bicara tentang penuai yang bertindak, begitu. Firman Tuhannya di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, ya. Galatia 6 ayat ke-9 berkata begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada beberapa hal yang harus kita pahami ya sebagai penuai yang bertindak. Yang pertama adalah jangan menunda, bertindak sekarang. Hal yang kedua, bertekun, jangan jadi lemah.
Hal yang ketiga, menghasilkan tuayan, begitu. Makanya ini jemaat Tuhan harus, hari ini kan tadi persembahan untuk apa? Misi ya. Minggu pertama persembahan apa, Pak? Persembahan pembangunan kapan? Minggu ketiga ya. Harus cepat-cepat minggu ketiga supaya bisa diganti ininya lebih gede, begitu. Haleluya. Ya, ini kalau saya masih ini masih kelihatan. Kalau yang sudah agak mungkin sudah 60-an kalau berdiri di depan ini dia sudah begini-begini nanti kan begitu. Ya harus ganti yang lebih gede. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Yang pertama kita coba lihat ya. Bagaimana kita menjadi penuh yang bertindak sesuai tema bulanan kita di bulan Juni ini yang saya khotbahkan di Gereja Tuhan di Cibubur begitu ya. Sebelum itu saya mesti kenalin dulu diri saya. Mungkin ada yang belum kenal saya ya. Ya, tak kenal maka tak sayang katanya begitu. Nama saya Pendeta Anton, ya Antonius Tony. Saya waktu naik jadi pendetanya bersama dengan Gembala Bapak Ibu di tempat ini, Pak Irwan begitu. Nama saya Pendeta Antonius Tony, saya Tuhan percayakan untuk mengembalakan domba-dombanya yang ada di Cibubur. Saya juga sama dengan hambanya, bukan full timer begitu ya. Kita masih Tuhan percayakan untuk mengelola usaha yang Tuhan percayakan kita kerjakan. Saya punya satu bisnis di daerah Kelapa Gading berbatasan dengan Sunter ya, Bursa Otomotif Sunter. Saya Tuhan percayakan untuk ada sebuah showroom yang saya kelola. Ya, showroom saya bukan mobil bekas, mobil baru, tapi memang itu saya harus import dari luar begitu. Jadi memang mobil-mobil yang saya impor begitu ya. Itu sekilas. Dan saya tetap punya satu orang istri. Mungkin kalau WBI-WBI-nya kenal istri saya, ya sering dia ada di Korda begitu. Kemudian saya punya 2 orang anak, ada 2 anak saya. Yang besar saat ini dia ya puji Tuhan dia bisa kuliah di Melbourne sambil dia ada kerjaannya begitu ya, dia sambil bekerja di sana. Yang nomor 2 sekarang udah semester 6 mau semester 7, dia kuliah di I3L. Besok dia sudah mulai magang. Yaitu sedikit perkenalan saya, anak saya 2 begitu, laki-laki semua. Puji Tuhan. Saya suka kalau bicara dengan istri saya, puji Tuhan, anak kita laki-laki. Ya. Kalau anak kita perempuan banyak banget pernak-perniknya begitu, ya. Iya, kalau perempuan tuh banyak pernak-perniknya begitu, ya. Tapi laki-laki dan perempuan semua sama, ya. Semua sama begitu, ya. Tapi memang kalau sekarang kita bicara tentang kebutuhan anak-anak, ya biaya sekolah yang kita agak sedikit berat ya bebannya begitu ya. Tapi kita bersyukur pemerintah kita juga hari-hari ini sedang memperhatikan itu dan mulai biaya pendidikan mereka mau tekan terus begitu. Bahkan sampai harus gratis kan begitu ya. Kita berdoa terus untuk pemerintahan yang ada supaya mendukung terus supaya biaya pendidikan juga bisa semakin murah. Sehingga kita sebagai orang tua bukan hanya terus berpikir tentang biaya pendidikan karena kita sudah banyak pergumulan kita kan begitu kan. Ya, biar anak kita didukung oleh pemerintah. Nah, yang pertama itu bicara tentang jangan menunda, bertindak sekarang. Sebagai penuai yang bertindak, itu kita jangan menunda, kita harus bertindak sekarang. Ya. Karena Galatia 6 ayat 9 tadi mengingatkan kita untuk tidak menunda-nunda dalam kita melakukan apa hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhannya, Yohanes 9 ayat keempat berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Ya. Kesempatan kita, kalau kita ada sampai hari ini, saya katakan, kalau kita masih bernafas, itu semua karena Tuhan masih percayakan kita tugas. Ya. Karena Tuhan masih percayakan kita punya tugas untuk kita menjadi penuai-penuai. Ya, karena firman Tuhan kepada kita, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Kalau ada perintah amanat agung kepada kita, maka kita nggak boleh egois hidup ini, begitu. Makanya firman Tuhan katakan, selama masih siang, karena ada waktunya di mana kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita bersyukur kita banyak kesempatan sebetulnya untuk kita menjadi seorang messenger Pentakosta ketiga. Kita di wadah GBI Gatot Subroto, puji Tuhan, ada tema tahunan yang terus kita dapatkan
tema-tema tahunan yang membuat kita tetap bersemangat begitu untuk kita dapat menuntaskan amanat agung. Di mana juga ada Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga mengajarkan kepada kita bahwa ini waktunya kuasa Roh Kudus dicurahkan secara dahsyat dan luar biasa. Bahkan melebihi yang terjadi di Azusa Street begitu. Dan juga apa hal yang kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan era penuaian terbesar yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hal yang ketiga bicara tentang Pentakosta ketiga membangkitkan generasi Yeremia. Bukan artinya generasi yang tua Tuhan tidak bangkitkan. Tapi memang hari-hari ini kita melihat generasi Yeremia, generasi anak-anak muda kita banyak sekali tantangan hidup mereka. Ya, dan saya sempat bicara begitu dengan teman-teman gitu ya. Generasi-generasi yang muda sekarang ini memang generasi yang penuh dengan tantangan kehidupan mereka. Ya, persaingannya keras sekali begitu. Tetapi memang yang membuat mereka menjadi juga kurang kuat di dalam menghadapi tantangan. Ya, bayangkan saja kalau anak-anak muda sekarang bekerja begitu ya, mereka nggak kuat. Ada tekanan sedikit, udah berhenti aja mereka begitu. Ya, saya banyak mendengar dengan teman-teman begitu yang biasa kita ada ini, kalau mereka rekrut karyawan gitu ya, anak-anak muda, dia bisa hari ini kerja sepanjang minggu gitu, lalu ada tekanan, ada dimarahin sama bos, ada apa, minggu depan dia bisa berhenti begitu. Dia nggak lagi memikirkan bagaimana dia harus hidup, dia nggak pikirkan itu. Pokoknya gue nggak suka, gue berhenti aja katanya begitu. Jadi memang berat sekali tantangan ini. Karena apa? Karena pergaulan, karena lingkungan, karena situasi begitu ya. Membuat mereka menjadi generasi yang instan begitu. Zaman kita sebagai orang ini, kita nih kalau saya mungkin seumur ya kita Pak ya, agak sedikit itu 50-an lah begitu ya. Generasi 50-an kita masih boleh dikatakan adalah generasi yang boleh dikatakan menghadapi generasi-generasi yang berbeda. Kita ini generasi COVID juga kan begitu kan, kita pernah melewati COVID begitu ya. Tapi kalau anak-anak muda kita yang sekarang ini, banyak mereka yang lulus pun lulus zaman COVID kan. Ya, anak saya yang nomor 1 itu, yang nomor 2, itu dia SMA-nya itu, boleh dikatakan udah nggak pernah ke sekolah itu. Online terus. Kan di Penabur waktu itu kan, online terus. Sampai ujiannya pun online. Kelulusannya aja, puji Tuhan, udah agak mulai meredah, baru datang ke sekolahnya. Ada kelulusan begitu. Ujian semua, itu generasi COVID kalau saya bilang begitu. Ya, generasi online begitu. Makanya terbentuklah generasi yang nggak tahan banting begitu. Ya, yang mereka nggak tahan banting. Nah, kita hati-hati dengan generasi-generasi yang hari ini begitu. Maka Pentakosta ketiga yang keempat bicara tentang apa? Kita bersyukur sebab dari Indonesia lah lahir Pentakosta ketiga. Bergerak dari Indonesia ke bangsa-bangsa kembali ke Yerusalem. Dan bicara tentang Pentakosta yang kelima, bicara tentang apa? Dia akan memberikan kita kuasa untuk kita dapat menuntaskan amanat agung. Di dalam kehidupan kita, hari ini kita menjadi penuai yang bertindak. Penuai yang bertindak bicara tentang lakukan sekarang. Ya, ayat yang berikut adalah Efesus 5. Ayat yang ke-15 dan 16 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Kita berhadapan dengan keadaan di mana keadaan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Gembala pembina kita mengingatkan kita dari sejak akhir tahun lalu bahwa ini adalah waktu di mana waktu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Begitu. Ada zaman AI sekarang, iya kan? Sorry ngomong, pendeta-pendeta khotbah udah gampang banget. Tinggal punya tema, gue mau khotbah tema ini, kasih masukin di AI, dibikinin khotbahnya begitu. Ya, zaman AI luar biasa. Orang mau bikin skripsi, ya tinggal kasih judulnya, semua muncul begitu. Hari-hari ini generasi benar-benar instan begitu. Nah, kita melihat di sini, mengapa kita sebagai penuai itu harus bertindak sekarang, nggak boleh menunda. Mengapa penting kita untuk bertindak? Ya, kita melihat di sini ayat Lukas 19 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kenapa penting kita itu sebagai penuai harus bertindaknya sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan, bukan bulan depan.
Ngapa penting harus bergerak sekarang? Karena dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sekeliling kita banyak yang hilang nggak? Banyak. Tentunya kita bisa dengar mungkin ada orang telepon pada kita kan. Aduh, minta tolonglah, mungkin ada, puji Tuhan kalau hanya minta tolong didoakan. Puji Tuhan. Modal kita cuma doa. Lebih repotnya lagi kalau dia bilang, tolong dong, kosannya belum dibayar nih, katanya begitu. Ya kan? Kita udah mulai agak sedikit gimana gitu kan. Nolong juga gimana, nggak nolong gimana, kan begitu. Sementara dia bilang begini, kan katanya orang Kristen yang penuh dengan kasih. Kan begitu. Kalau sudah ngomong begitu, repot kita, kan begitu. Terkadang seperti itu. Ya. Mengapa kita penting bertindak? Karena banyak orang terhilang di sekeliling kita. Mari kita lihat di sekeliling kita banyak. Lalu ketika orang datang kepada kita ngomong begitu, nggak bisa kita bilang, lu sih jarang ibadah. Kepahitan dia. Iya kan? Orang kalau dalam kesusahan, ketika dia datang, nasihat kita nggak didengar sama dia. Yang dia tahu adalah, lu mau bantu gua apa enggak? Iya kan? Jadi kalau orang datang kita, dia minta bantuan lalu kita bilang, ya sabar ya, firman Tuhan bilang begini, begitu, gak masuk. Hari itu harus kita lakukan adalah bertindak betul-betul. Memberikan, menolong, mendukung dia. Baru setelah itu kita katakan, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Baru dibilang manggut-manggut dia begitu. Kan begitu. Baru kita doakan, baru dia puji Tuhan, nah, luar biasa. Tapi kalau dia datang gitu, kita bilang, lu kurang ibadah. Lu kurang banyak memberi. Pulang dia kepahitan. Lu kalau nggak mau ngasih, nggak usah banyak ngomong dah, katanya begitu. Iya kan? Haleluya, kan begitu. Ya. Nah, apa rintangannya kalau kita mau bertindak sekarang itu sebagai penuai, begitu? Ya, yaitu apa? Rasa malas. Ya, kita lihat ayat firman Tuhannya, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Sebagai penuai yang bertindaknya sekarang, kalau kita lihat ada banyak sekeliling kita, ada banyak tantangan juga. Kita mau melakukan tapi tantangannya banyak. Begitu kan? Ya. Ada juga tantangannya apa lagi? Bukan hanya malas begitu. Tetapi apa? Itu adalah kebiasaan kita. Nggak mau memperhatikan lebih lagi. Begitu. Kebiasaan kita seperti itu. Makanya dikatakan kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Lalu apa solusinya supaya kita betul-betul bisa bertindak menjadi penuai yang bertindak hari ini? Kita melihat di sini di dalam ayat Efesus yang kelima 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Begitu, hidup dengan arif. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi harus kita melihat sekeliling kita. Kita tahu ada banyak persoalan, ada banyak masalah di sekeliling kita. Ada banyak orang yang perlu kita hadir di tengah-tengah mereka. Ya, mungkin kita sendiri juga banyak problem kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Kan begitu. Di tengah-tengah tantangan hidup kita tetap harus jadi berkat supaya Kristus nyata dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi seorang penuai yang bertindak. Hal yang berikut yang kedua adalah kita melihat ya, apa yang harus kita jadikan sebagai penuai yang bertindak. Yang kedua adalah tekun, jangan jadi lemah. Tekun dan jangan jadi lemah. Proses penuaian jiwa seringkali membutuhkan ketekunan kita dan kesabaran kita. Kalau kita datang ketemu dengan orang, ya kita khotbahin, kita sampaikan firman Tuhan, terkadang kan ada yang menolak, dan ada yang cuma manggut-manggut aja, dan ada yang betul-betul melakukan, kan begitu kan? Maka kita butuh kesabaran. Kita terkadang doain orang aja, ya kan begitu kan? Butuh kesabaran. Kita lihat ayat firman Tuhannya. 1 Korintus 15 ayat ke-8. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Begitu. Sebab itu kita harus tekun. Ibrani
yang ke-20 ayat yang ke-25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab itu kita harus tahu kenapa kita harus tekun dan jangan jadi lemah. Sebab firman Tuhan dalam Matius 24 yang ke-12 berkata, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sebagai penuai, kita harus ingat, jangan sampai kita menjadi lemah. Karena doa kita belum dijawab, karena kita mendoakan orang itu nggak pernah datang beribadah. Kan kita kan selalu diingatkan, minggu depan ajak satu orang ya untuk ibadah, begitu kan. Oh, kita sudah mulai ada di pikiran kita. Kita doakan hari ini, ya Tuhan, tolong Tuhan, minggu depan saya mau ajak si Ani misalnya begitu. Saya mau ajak Andre misalnya begitu kan. Tapi kok jawaban doanya nggak ada. Membuat kita akhirnya lama-lama kita udah lupa akan doa kita terhadap orang tersebut begitu. Kita nggak jadi tekun begitu. Nah, mengapa kita harus ini? Karena apa dikatakan firman Tuhan? Ya. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Begitu. Dan apa sih rintangannya begitu? Rintangannya itu keputusasaan, kan begitu kan ya. Kadang-kadang kita lelah, begitu. Karena apa? Karena ada penolakan juga kan. Kita kalau mungkin kunjungi orang begitu ya, ajak dia beribadah kan bisa aja penolakan kan. Begitu. Ayat firman Tuhan bilang begini. Galatia 6 ayat ke-9, sebab itu janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita menuai jika kita tidak menjadi lemah. Rintangannya ya itu. Terkadang ketika kita ditolak, kita mulai lemah gitu ya. Kita mulai rasanya kayaknya nggak penting nih gitu, udah nggak, gue juga banyak persoalan, banyak apa. Sehingga kita nggak lagi melakukan itu begitu. Solusinya ya harus di ayat ini. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Andalkan Tuhan senantiasa. Bagian kita ketika kita mungkin mengunjungi orang, kita menasihati orang, kita mengingatkan orang begitu ya. Kalau kita andalkan kekuatan kita bisa lemah. Akhirnya kita udahlah, bodoh amat lah begitu. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, ya, kalau kita andalkan Tuhan maka dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu dan mereka berjalan tidak menjadi lemah. Hal yang ketiga di dalam sebagai penuai yang bertindak. Ya. Bagaimana kita menjadi penuai yang bertindak? Akhirnya kita akan menghasilkan tuaian, kan begitu kan? Kalau kita menjadi tetap tekun dan tidak menjadi lemah, maka akan ada hasil tuaian yang akan kita terima. Mazmur 126 ayat yang kelima berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kan ada pujiannya seperti itu kan? Dan juga 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Mengingatkan kepada kita bahwa jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Maka kita pasti akan melihat ketika kita kunjungi, ketika kita menasehati, pasti kita akan melihat ada tuaian itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kenapa itu penting? Karena apa? Karena Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kan begitu. Ya, akan hasil terjadi tuaian. Dan hal yang berikut, kenapa? Ada tantangannya apa? Kita melihat di sini. Tantangannya adalah ya, Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Terkadang tantangannya itu membuat kita, apa kita sudah lakukan, belum ada hasilnya, kita nggak lagi percaya kan begitu kan. Terkadang membuat kita seperti, tapi ingatkan ayat dalam Yohanes 14 yang pertama, percayalah kepadaku, kata Tuhan, dan begitu kan ya. Sebab itu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Dan solusinya supaya kita dapat menghasilkan tuaian. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bagian kita sebagai penuai
mengingatkan kepada kita supaya kita bertindak sekarang sebagai penuaian jiwa itu. Apa hal yang kita ingatkan? Ya, jangan menunda, bertindaklah sekarang. Bilang kiri kanan, jangan menunda, bertindaklah sekarang. Hal yang kedua, bertekun, jangan jadi lemah. Hal yang ketiga, maka akan terjadi kita menghasilkan tuaian. Bapak Ibu, sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tidak jemu-jemu berbuat baik dalam pelayanan menuai jiwa-jiwa. Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi rekan sekerjanya, untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Janganlah kita menjadi lemah atau putus asa, karena pada waktunya kita akan menuai hasilnya. Mari kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, menunjukkan kasih-Nya melalui hidup kita dan setia dalam pelayanan. Ingatlah setiap jiwa yang diselamatkan adalah mahkota kemuliaan bagi kerajaan Allah. Di akhir pada khotbah saya selalu mengingatkan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ayat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Karena goal daripada kehidupan kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, apapun itu. Maka kita akan mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita teladani apa yang Kristus lakukan waktu dia hidup. Ya, yang pertama, mengasihi sesama. Yesus selama hidupnya, dia hanya mengasihi sesama kita. Begitu. Bilang kiri kanan, mengasihi. Ya. Apalagi yang Yesus lakukan yang selama dia masih hidup. Dia mengampuni aja. Di atas kayu salib dia cuma bilang begini, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Menjadi seperti Kristus, kita harus bisa mengampuni. Orang yang bisa mengampuni adalah orang yang penuh dengan kasih, kan begitu. Pernah gak kita dengar orang bilang, gua sih sudah mengampuni dia, tapi kalau untuk ketemu jangan dulu dah. Itu apakah sudah mengampuni? Pasti belum, kan begitu kan? Pasti belum mengampuni. Lalu dia bilang begini, gua sih sudah mengampuni, ya. Tapi kalau gua ketemu dia masih kadang-kadang masih suka ada gimana gitu. Apakah sudah mengampuni? Belum, kan begitu. Mengampuni adalah perkara yang gak mudah. Ngomongnya gampang, mengampuni. Tapi untuk dilaksanakan gak segampang itu. Kalau kita menaruh dendam kepada orang lain, kita tidak bisa mengampuni kepada orang lain. Itu artinya sama juga kita minum racun, tapi kita mau orang lain yang mati. Kan begitu. Kita kalau dendam sama orang, marah sama orang, gak bisa mengampuni sama orang, kita kesel aja bawaannya sama orang itu kan. Benar gak sih? Kita capek kan, lelah kan. Apalagi kalau kita masih berteman di Facebook, di mana masih pakai Facebook ya, atau IG begitu kan, dia update status, begitu. Puji Tuhan, teman gue begini gitu. Sementara kita bilang, emang gue bukan teman lu apa? Begitu. Lu dulu nyakitin gue, sakit hati kita. Makin kita sakit hati. Kalau kita nggak bisa melepaskan pengampunan, ya hidup kita terbelenggu dengan keadaan yang nggak nyaman begitu. Mari bilang kiri kanan, ayo mengampuni. Ya, ayo mengampuni. Hal yang berikut, orang yang mengampuni tentunya orang yang melayani, bukan untuk dilayani. Seperti Yesus datang, dia hanya mau melayani saja, nggak minta dilayani. Ciri-ciri orang yang maunya dilayani bukan melayani itu gampang. Gampang tersinggung orangnya. Ada, coba lihat kiri kanan, ada yang orang tersinggung nggak? Ya, orang kalau gampang tersinggung ya, itu bukan orang yang mau melayani, tapi maunya dilayani begitu. Ya, pernah nggak sih dengar orang bilang, lu nggak tahu gua siapa, katanya begitu. Ya kan? Emang gua nggak tahu kan begitu. Ya. Kalau kita kita orang yang mau melayani itu gampang. Kita datang beribadah di gereja di tempat ini. Ada parkiran ya, parkiran motor, parkiran mobil ya. Kita mulai dari diri kita disiplin aja. Kalau parkir motor, parkirlah yang baik. Supaya ketika orang yang di belakang kita juga parkirnya juga ngikutin jalurnya. Pernah lihat gak sih kalau orang parkir motor ditaruh, orang sementara di luarnya rapi gitu. Dia berdiri sendiri begitu. Ada lihat gak sih yang begitu? Suka kan? Kenapa? Kalau ditanya, enggak ntar gue mau pulang duluan. Emang apa bedanya? Begitu.
Itu salah satu juga kita sebetulnya sudah melayani. Supaya nggak menyusahkan petugas-petugas yang ngurusin juga parkir, kan begitu kan. Itu salah satu melayani kok. Parkir mobil misalnya begitu kan. Kan tempat parkir terbatas begitu kan. Kenapa nggak kita parkirnya di sebelah yang sini begitu, nempel yang sudah ada begitu. Terkadang kan nggak, dia pisah sendiri. Akhirnya ketika yang lain masuk nggak cukup jadinya tempat parkirnya begitu. Melayani itu gampang, sesimpel itu bicara tentang melayani. Di sini selesai renovasinya begitu. Saya mengingatkan kepada jemaat waktu itu, kita ada sempat renovasi, saya bilang gampang kok kalau melayani itu. Yuk lihat melayani. Gereja lagi membangun. Mungkin yuk nggak mampu beliin AC, nggak apa-apa. Beliin kabelnya kan juga bisa. Iya kan? Beliin kabelnya begitu. Ya kan? Atau satu kul patungan, beli kabel satu gulung misalnya begitu. Kan itu juga sudah melayani. Banyak hal yang kita bisa lakukan kalau bicara tentang melayani. Di keluarga, kan begitu. Kalau selama ini kita gampang marah dengan anak kita, hanya karena masalah sepele, begitu kan. Mulai diubah. Kan begitu. Betul gak sih, di keluarga kadang-kadang begitu kan. Saya sering mencontohkan begini, kita ini kan suka jalan-jalan ke mall, kadang-kadang bukan jalan-jalan kemana. Kesenggol sama orang, kita bisa, sorry. Di rumah kita mungkin sempit begitu kan. Anak lari-larian, apa yang kita lakukan? Lu bandel ya? Udah dibilangin jangan ini. Kenapa nggak bisa lebih halus begitu? Itu juga salah satu ciri kita bicara tentang melayani, bukan dilayani. Begitu. Saya juga sering mengingatkan, kita ini kan sering kali buang sampah sembarangan. Iya kan? Di gereja nggak ada tukang sampah. Kenapa nggak kalau kita habis itu buang tempat sampah lah begitu? Itu pun bagian daripada melayani, bukan untuk dilayani, begitu. Lalu apa lagi? Bicara tentang hal yang kita belajar di teladan Yesus. Bicara tentang rela berkorban, kan begitu. Apa yang sudah kita berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kan begitu. Ya, jangan berpikir, gembalanya kan mampu karena punya pekerjaan, dia aja yang berkorban terus begitu. Saya percaya Tuhan sudah taruh di hati kita. Kita harus ingat tentang pekerjaan Tuhan. Rela berkorban, kan begitu. Rela berkorban bukan hanya bicara tentang materi, tapi rela berkorban pun dalam bicara tentang hati. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, kan begitu kan. Orang lain gak mungkin bisa jaga hati kita. Bicara tentang rela berkorban juga seperti itu. Ada gak sih di gereja mungkin pelayan Tuhan datangnya lebih pagi, yang lain datangnya siang, begitu. Iya kan? Kesel gak kadang-kadang kita? Kesel juga kan? Gitu. Dia kok datangnya siang terus, sementara gue harus lebih pagi. Nah itu juga rela berkorban kan? Korban perasaan juga. Kan begitu, korban perasaan. Ya, korban perasaan itu adalah sebetulnya kita dilatih. Kalau kita tidak ada orang-orang di sekeliling kita yang bikin kita sebel, kita nggak akan pernah terlatih. Iya. Kalau semua orang baik-baik aja, contoh gini aja deh, lagi tanya, apa kabar? Oh luar biasa, puji Tuhan Pak, yes dahsyat. Pendetanya, gembalanya di sini, hebat luar biasa. Jemaat-jemaatnya diberkati semua luar biasa. Sementara setelah itu dengar cerita dari kul ini berantem Pak, pisah mereka katanya begitu. Bubar tuh kulnya. Loh kok perasaan kemarin hari Minggu gak ada ibadah, gak ada masalah katanya. Iya kan, kelihatannya indah baik-baik. Justru ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita yang membuat kita kesel, yang membuat kita marah, itu adalah proses buat kita. Membuat kita juga rela korban, hati kita juga rela untuk diproses. Bilang kiri kanan, rela untuk diproses. Ya, hal yang kini kita belajar dari Tuhan Yesus tetap kuat saat dalam pergumulan. Tuhan Yesus waktu itu pernah berpuasa 40 hari kan? Setelah berpuasa apa yang dilakukan oleh iblis? Cobain dia kan begitu kan? Mungkin kita bilang, ya terang aja kan dia Tuhan Pak. Dicobain apapun gak bakalan berbuat dosa. Kan waktu itu juga bicara tentang manusia. Yesus ketika hidup dia bicara tentang manusia. Bicara tentang manusia mengingatkan kepada kita. Ada tubuh, ada darah kita kan. Tubuh ini ada tubuh, jiwa dan roh kan begitu kan. Sama seperti kita. Kan kita ini hidupnya kan begitu. Selama kaki kita masih injak bumi nih saya bilang. Ya masih banyak tantangan kita. Masih banyak proses yang harus kita alami. Beda lagi kalau kaki kita sudah tidak injak bumi. Kan begitu. Ya. Sudah pulang kita ke rumah Bapak, kan begitu.
Kalau kaki masih injak bumi, ada banyak masalah dalam hidup kita. Sebab itu tetap harus kuat dalam pergumulan. Apapun pergumulan kita harus tetap kuat. Terakhir kita melihat bahwa kita harus belajar declare and display Christ. Belajar hidup seperti Kristus yang telah hidup. Ya, seperti karakternya. Yaitu apa? Humility. Humility itu adalah apa? Kerendahan hati ya. Rendah hati. Orang yang rendah hati udah gak pernah akan tersinggung. Lalu penuh dengan integritas. Sebagai anak Tuhan, kita harus ada orang yang penuh dengan integritas. Di depan orang, di belakang orang, semua kita sama. Ya. Dan bicara tentang simplicity itu bicara tentang kesederhanaan. Begitu. Ya. Amin untuk firman Tuhan. Sedang kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Buat setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah itu termateraikan melalui hati kami. Sehingga ketika sebentar kami pulang, kami tinggalkan tempat ini, kami gak lagi sama Tuhan. Tapi kami hidupi firman dan kami jadi pelaku daripada firman. Hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, di GB Bumi Anggrek Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan setiap hamba-hambamu ini. Tapi satu hal yang hamba tahu Tuhan. Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk menolong setiap umat-umatmu yang ada. Apapun yang menjadi pergumulanmu pagi hari ini, ketika engkau percaya, mungkin engkau dalam masalah ekonomi. Hari ini kita tahu 5 roti 2 ikan Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang. Mungkin engkau berpikir usahamu sudah mati, sudah mau bangkrut. Kalau engkau melihat bagaimana Tuhan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur, yang sudah mati. Asal engkau sabar dan percaya, pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Mungkin engkau sedang didiagnosis sakit penyakit yang gak tersembuhkan. Engkau ingat firman Tuhan, bagaimana seorang wanita pendarahan 12 tahun. Dia punya iman, asal ku jamah saja jubahnya maka aku sembuh. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengingatkan kepada kita semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau percaya ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Sebab itu lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadilah penuai-penuai yang bertindak sekarang. Jangan tunda-tunda. Dan tetap tekun supaya akhirnya akan menghasilkan tuaian dalam kehidupan kita. Gembala sidang kita mengingatkan, kita akan menuai jiwa-jiwa, akan menuai segala buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dan akhirnya berkat jasmani pun kita akan tuai. Setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan, dimateraikan Tuhan. Setiap umat-umatmu yang ada di tempat ini, Engkau telah mendengar setiap doa dan pergumulan mereka. Setiap keperluan dan kebutuhan mereka, Tuhan sudah sediakan. Berkati hamba-Mu gembala di tempat ini Pak Irwan Tuhan. Bersama dengan tim yang ada. Berkati berlimpah-limpah. Terima kasih buat gereja yang sudah direnovasi. Masih banyak kekurangan tapi kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya.